Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum struktur data dan algoritma untuk kelas D ya. Untuk hari ini kita nggak terlalu lama kok teman-teman, jadi lebih kepada instruksi nanti terkait dengan proyeknya aja. Sebenarnya kemarin kalau tidak salah dari Pak Pak Adrisu ya, Pak Adrisu yang, sudah menginformasikan mungkin ya di kelas, teorinya sama teman-teman ya dengan yang lain. Jadi nanti kita hanya untuk, mereview lagi ya terkait dengan spesifikasi proyeknya saja. Kemudian misalkan ada hal-hal yang teman-teman ingin tambahkan atau mungkin ingin diskusikan dulu terkait dengan detail ya, requirement untuk proyeknya boleh. Kemudian nanti, hanya itu saja teman-teman kalau dari saya. Jadi nanti kita memang, untuk, review kemarin saya komunikasikan ke beliau ya, ke Pak Adrizo, itu kemarin hanya untuk informasi terkait project saja gitu. Jadi, untuk review nanti teman-teman silahkan ya bisa menyesuaikan dengan, dari project menyesuaikan ya dari materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian nanti mungkin ini aja, saya beri kebebasan ya teman-teman ya untuk hari ini. Jadi misalkan ya nanti setelah kita review untuk requirement atau rules-nya, boleh nanti teman-teman akan dilanjutkan dengan diskusi di apa, breakout room itu nanti, akan saya akomodir atau, nanti kita ini saja, diskusinya mandiri saja boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi hari ini misalkan nanti teman-teman lebih prefer untuk diskusi mandiri, nanti kita selesai lebih awal, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan ya breakout room Zoom, untuk diskusi dulu gitu ya, nggak apa-apa. Kan kita nanti, ini ya, Jumat kan mungkin teman-teman yang putra mau Jumatan ya, nanti paling kan masih bisa berapa menit lah katakanlah gitu ya, sebelum pukul 11 kita buat maksimal pukul 11 gitu, nggak apa-apa. Gitu ya untuk rencana kita hari ini. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang, belum join. Oke mungkin untuk presensi silakan ya teman-teman ya bagi yang sudah hadir bisa mengisikan ya, di pertemuan 15. Kemudian mungkin saya buka dulu ya, sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, kita bisa memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian ini ya teman-teman ya, saya izin share screen dulu. Mungkin sekalian kita konfirmasi ya terkait dengan spesifikasi atau requirement dari final project-nya. Nanti jika ada yang, tambahan atau yang teman-teman ingin sesuaikan, khususnya kalau di saya mungkin lebih ke kelas praktikumnya ya teman-teman ya. Nanti nggak apa-apa kalau ada masukan gitu, nanti saya coba yang menyesuaikan gitu. Khususnya untuk kelas praktikum ya, nanti kalau untuk teori mungkin ke Pak Adrizonya ya, kalau tidak salah untuk kelas D. Nah, untuk spesifikasi proyek akhir struktur data dan algoritma, ini sama ya, ini yang di-share dari Pak Adrizo ya, saya jadi ngikut aja dari kelas, dari maaf ya, dari kelas yang teori ya, di mana nanti misalkan ada penyesuaian yang ingin teman-teman tambahkan gitu, feel free aja untuk, memberikan masukan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, khususnya mungkin kelas yang saya ampu biasanya. Dalam artian kalau memang, ada perbedaan ya antara teori dan praktikum, jadi mungkin lebih ke yang mana yang saya ampu. Jadi kalau praktikum berarti nanti mungkin yang saya sesuaikan adalah yang praktikumnya ya teman-teman. Nah, untuk, spesifikasi final project kita terkait dengan mata kuliah struktur data dan algoritma, di sini nanti silakan ya teman-teman diminta untuk mengimplementasikan ya struktur data, ini ya, tree salah satu ya, karena salah satu berarti teman-teman boleh memilih ya. Nanti ada tree, binary search tree, kemudian sorting merge sort, kemudian graph. Kita punya 2 ya kemarin ya, representasi dengan array dan juga representasi dengan linked list dan juga MST ya. Nah, nanti silakan teman-teman, masing-masing bisa menyesuaikan timnya ya. Timnya itu, silahkan ya saya beri kebebasan, mau istilahnya teman-teman membuat tim baru ataukah mungkin teman-teman sudah ada tim silahkan ya. Di mana kelompoknya di sini sudah ditentukan ya, ada 5 orang untuk satu kelompok dengan jenis struktur data yang dikerjakan,
ditentukan oleh dosen. Nah, ini ada ini ya, ada permintaan nih teman-teman. Jenis struktur data untuk dikerjakan setiap kelompok ditentukan oleh dosen. Kemarin mungkin untuk kelasnya Pak Adriso gimana teman-teman? Saya mungkin boleh diberikan informasi gimana? Ada sudah dibagi belum dari beliau? Ada perwakilan mungkin yang menyampaikan nggak apa-apa, silakan. Kemarin untuk kelas teorinya gimana? Di sini ada ketentuan ya jenis Jadinya struktur milih data yang sendiri, Bu. Oke, ini berarti tidak berlaku ya? Kemarin. Beliau Iya, gimana Bu, nggak untuk berlaku. Oke, berarti saya Boleh ini milih ya teman ya. sendiri. Saya buat warna apa dihapus saja teman-teman biar nggak bingung. Kemarin filenya sudah diberikan belum ini filenya ke teman-teman? Udah, Bu. Oke, berarti yang ini tidak ya, saya beri warna yang berbeda ya teman-teman ya. Sekalian klarifikasi, sayanya juga gitu ya. Oke, terima kasih Mbak. Kita lanjut dulu ya. Setiap kelompok mengimplementasikan struktur data dengan studi kasus yang ditentukan masing-masing. Berarti yang berlaku yang di bawah ya. Silahkan nanti menyesuaikan ya, silahkan timnya mau mengangkat kasus yang mana gitu. Kemudian buatlah implementasi program di Java. Maaf, ini bukan di Java ya teman-teman ya. Ini C ya. Nah, ini sebelumnya karena ini, menggunakan ini ya, maaf ya, pakai, soal yang tahun kemarin teman-teman, itu pakai Java yang kemarin. Jadi silakan ya, kalau sekarang kan kita menggunakan C, silakan ya implementasinya berarti di C, maaf. Ini yang kemarin. Nah, untuk, di C berarti nanti kalau tidak salah kemarin, saya diminta ada video presentasi ya, dari demo program, kemudian pasangannya sama laporan dari project ya teman-teman ya. Kalau di sini karena nanti nah ini silakan ya teman-teman ya nanti, silakan berarti nanti untuk laporan bisa diberikan sintaksnya dan juga penjelasannya ya. Kemudian video presentasi silakan ya nanti terserah teman-teman formatnya seperti apa, apakah ada ketentuan teman-teman untuk videonya? Untuk kelas teori ada tidak? Bebas? Atau gimana? Kalau bebas nggak apa-apa, bebas saja kalau memang tidak ada ketentuan. Sama untuk struktur laporan juga, kalau laporan di sini ada spesifikasinya ya. Video ada ketentuan tidak? Kalau tidak ada berarti diberi kebebasan saja teman-teman nanti. Kemudian implementasi di program C, video presentasi demo ini menjadi nilai ukur ya, ujian akhir. Sebenarnya tidak hanya video ya, tadi kalau memang diminta ada laporannya. Oh, oke untuk video ya, minta videonya menggunakan PPT. Oke, berarti nanti ada PPT, kemudian nanti di-record ya, teman-teman mempresentasikan hasilnya ya, gitu. Oke, Mas Dias gimana? Ada tanggapan mungkin? Silakan. Saya ingin bertanya tentang minimum maksudnya waktu Mhm. videonya berapa sama maksimalnya berapa, Bu? Maaf. Oke, karena kemarin gini ya teman-teman ya, sebenarnya kan kalau di pertemuan 15 itu kan kemarin tuh nggak ada ini ya, saya kurang tahu apakah di listnya diminta, project kan sebenarnya kita nggak ada ini ya teman-teman ya, kayak semacam kalau di kelas saya kebetulan tadi pagi baru aja, itu ada kelas web teman-teman. Jadi kalau di kelas web karena gini teman-teman, saya buatnya, eee rekan-rekan mahasiswa tuh sudah presentasi ya, meskipun belum sampai akhir gitu ya, baru yang mereka telah kerjakan gitu. Jadi saya berikan kebijakan, karena dia sudah presentasi, boleh nih misalkan, videonya hanya meng-cover fitur tambahan yang mereka tambahkan dari hasil presentasi hari ini misalkan. Tapi karena mungkin dari teman-teman belum presentasi ya, sama sekali gitu, silakan ya kalau mungkin kita buat, teman-teman gimana? Mau dibuat spesifikasi maksudnya batasan ya untuk, ininya, limit maksimum untuk video atau, saya beri kebebasan aja ke teman-teman, gimana? Karena kan teman-teman belum presentasi ya. Kalau di saya tadi yang, kelas web, saya izinkan teman-teman, katakanlah dia hanya menyoroti fitur tambahan yang belum dipresentasikan ketika, hari ini presentasi gitu. Tapi karena belum, jadi teman-teman dari awal ya, gitu. Silahkan, gimana? Ada saran? Kalau saya beri kebebasan ke teman-teman, mau kita berikan, batasan, misalkan katakanlah kalau standar biasanya paling maksimal 15 menit gitu ya.
Karena kalau kita kan nggak ada question ya, nggak ada pertanyaan diskusi ya, nanti pertanyaan baik dari saya ataupun hal yang ingin diskusikan dari teman-teman gitu ya. Biasanya kan kalau normal katakanlah kita beri waktu presentasi 15 menit dan 5 menitnya untuk diskusi tanya jawab. Tapi berhubung karena nanti teman-teman fokusnya untuk video saja, bagaimana? Nggak apa-apa kalau di saya beri kebebasan ke teman-teman. Enaknya gimana untuk teman-teman kelas D? Kita tentukan limitnya atau saya berikan kebebasan ke teman-teman? Silakan, ada saran mungkin? Saya kembalikan ke kelas aja ya, maksudnya saya nggak terlalu mendominasi aja, silakan. 15 menit gimana teman-teman? Atau nanti, bebas aja? Bagaimana teman-teman kelas D? Atau mau didiskusikan dulu gitu, nggak apa-apa. Bapak sebenarnya open mic aja kayak kalau kita kelas diskusi itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak usah ini ya teman-teman, takut nggak enak gitu, kayak kelas biasa, kayak kita kelas D dulu itu ya. Jadi pas praktik, SBD ataupun kelas SBD nggak apa-apa teman-teman, ada saran dan masukan dari teman-teman silakan disampaikan, boleh. Gimana, ada saran? Kalau saya mungkin waktunya mungkin standar 15 menit teman-teman. Oke, silakan ya kalau, nanti mungkin bisa katakanlah gini, teman-teman ingin membuat satu kebijakan ya terkait length atau panjang maksimum dari video, silakan ya karena kan tadi ada pertanyaan dari Mas Dias. Jadi, silakan ya nanti saya berikan kesempatan teman-teman untuk menjawab juga ya dari kelas juga yang akan menjawab. Jadi apakah diberikan kebebasan ataukah ada time limitnya gitu ya. Kalau saya mungkin standar aja general biasanya 15 menit gitu, tapi saya berikan kesempatan teman-teman untuk menentukan, nanti silakan ya, berarti, eee, saya boleh diinfokan atau mungkin nanti teman-teman ini ya, katakanlah kebijakan itu untuk kelas kan ya, jangan lupa kebijakan itu diinformasikan ke, kelasnya gitu. Jangan sampai ada teman-teman yang tidak tahu gitu ya, kalau teman-teman ada hasil diskusinya gitu. Gitu ya, karena nanti, apa namanya, biar, membantu ya sebagai guidance atau panduan buat teman-teman yang lain gitu ya. Jadi untuk length dari video kita hold dulu, nanti teman-teman silakan didiskusikan ya. Boleh, apa namanya, nanti diinfokan ke saya misalkan sudah ada, kebijakan dari teman-teman gitu. Oke, kemudian untuk laporan, kalau laporan ini mungkin karena kita strukturnya sebenarnya lebih ke ini ya teman-teman ya, eee implementasi struktur data, jadi silakan ya, untuk laporan projeknya ada ketentuan tidak? Di sini ada spesifikasi sih teman-teman ya, dari tim dosen untuk laporan ya. Jadi, untuk cover silakan, tidak ada maksudnya harus seperti apa, tapi di sini hanya di-state cover saja ya. Kemudian bab satu ini pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Jadi ini mirip ketika kita SBD ya teman-teman ya. Apa pengantar basis data ya. Jadi ada pendahuluannya, kemudian nanti pembahasan deskripsi ya. Deskripsi ada proses apa saja yang ada di dalam proyek, kemudian implementasi ya, struktur data, proses yang memuat struktur data beserta visualisasinya. Kemudian implementasi program dan outputnya ya, tampilkan SS dari setiap proses-proses ya dari program yang dibuat secara terperinci. Jadi misalkan teman-teman nanti ada beberapa step by step silahkan ya. Kalau screenshotnya ada beberapa silahkan ya nanti ditampilkan dari proses input sampai dengan outputnya. Kemudian ada, penutup ya, kesimpulan dan saran. Oke, karena sudah ditentukan ya teman-teman ya spesifikasi untuk laporan, silakan ya bisa mengikuti struktur ini gitu. Kemudian untuk, tambahan dari yang lain gimana dengan struktur ini khususnya? Kalau laporan nanti kayaknya jatuhnya lebih ke ini sih teman-teman, eee lebih untuk sebenarnya kayak theoretical juga, tapi sebenarnya theoretical ini juga membantu ya nanti bagaimana menjalankan programnya. Kalau di sini kayaknya nggak diminta ya teman-teman ya, kumpul untuk, sintaksnya ya. Nah di sini ya coba kita lihat kan nggak ada ya, baru laporannya sama video ya. Kemudian kelompok diminta membuat tugas besar ini dengan sebaik-baiknya. Semakin kompleks tugas semakin besar, semakin baik nilainya. Nah, ini saya ikut saja ya, kemudian dikumpulkan saat UAS di box assignment. Oke, mungkin kalau tambahan dari saya, teman-teman bisa ya untuk, mungkin mirip dengan yang ini teman-teman.
kalau di kelas, SPD mungkin ya, sudah dapat gambaran belum kelas SPD? Kebetulan saya juga, ini ya, mengampu kelas SPD tetapi bukan di kelas teman-teman ya, di kelas B gitu ya. Kemarin saya sempat singgung ya untuk teknisnya ya, ininya apa, spesifikasi karena dia, final hasil apa, hasil akhir adalah final project ya untuk UAS-nya. Jadi, mungkin saya buat mirip sih teman-teman ya. Kalau di SPD itu, jadi kemarin itu ada pemisah ya teman-teman ya, antara teori dan praktikum. Di mana untuk teori penekanannya dengan, video dan juga laporan ya. Nah, kalau untuk, algoritma ini, gimana kalau saya buat sama teman-teman? SPD itu untuk praktikum, itu penekanannya lebih ke SQL-nya. Nah, kalau yang di sini mungkin nanti teman-teman saya minta menyertakan kode si programnya ya. Jadi yang teman-teman implementasikan bisa di-submit ya sekalian ya. Nanti mungkin ditaruh di zip gitu ya, di folder atau di zip gitu untuk di-submit gitu ya. Jadi pasangannya mungkin ada tambahan ya teman-teman ya, yang saya minta mungkin untuk kelas praktikum, karena kita sebagian dari proses untuk, mencoba ya, maksudnya kita benar-benar mempraktikkan ya kode sintaksnya, jadi saya tambahkan aja ya teman-teman ya di sini di bawah ya, untuk kelas praktikum. Nanti silakan menyertakan si programnya ya. Nah, kalau untuk yang di kelas teori, Pak Adrezo mungkin tidak menyertakan nggak apa-apa teman-teman. Beliau yang diminta ini aja nggak apa-apa. Nah, mungkin pasangannya ya untuk kelas saya. Saya buat sama aja dengan kelas SBD ya teman-teman ya. Untuk kelas praktikum, ini ya, menyertakan si program ya, si file programnya ya. Programnya. Ini dalam kalau si program langsung kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya, mensubmit di dalam ininya, apa, leads tuh, kayak nggak masuk di ini ya. Nanti ditaruh aja SI-nya, jadi nggak apa-apa teman-teman simpan dalam SI nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa di-zip ya, disimpan folder atau di-zip ya. Mas Dias gimana? Ada masukan atau tanggapan? Enggak, Bu, saya sih ingin bertanya doang, Bu. Kan, Oke oke, gimana? penggunaan C++ masih boleh nggak, Bu? Masalahnya juga masih nyatu ke C language, Bu. Oke, tap oh, kemarin gimana untuk kelas teori? Beliau kemarin menyampaikan diizinkan nggak untuk, Eee C++? Pak Adrezo kalau nggak salah pas ngelihat itu tulisannya JavaScript, bilangnya ituan, Bu, bisa menggunakan menggunakan C atau C++ kalau nggak salah. Saya juga lupa soalnya. Gimana teman-teman yang lain? Masalahnya satu, Bu, Karena saya ingin kenapa? ituannya, Bu, di program MST yang Ibu kirim kemarin, Bu, Mhm, yang maksudnya yang bukan Ibu kemarin, yang diberikan di ituannya, kan, MST contohnya yang kalau nggak salah yang yang menggunakan Kruskal MST kalau ya? nggak salah, Bu. Mhm, Ya, heeh. menggunakan Kruskal itu pas di-run di C biasa nggak bisa katanya. Masalahnya, ada beberapa library yang nggak ada di C doang, adanya di CPP, di C++. Yang Jadi kemarin pas di-share? ya yang di-share, yang Kruskal kalau nggak salah, MST yang Kruskal, Bu. Saya pas coba di C biasa nggak bisa, tapi pas saya ubah ke CPP baru mau ke C++. Dua-duanya kemarin saya tes bisa sih, Mas. Jadi itu gini aja, saya kasih kemarin di link itu yang saya taruh di sebentar, saya kasih referensi kan ya? Bentar, sembari buka juga ya teman-teman ya filenya. Saya letakkan referensinya teman-teman, yang digunakan untuk ini ya. Jadi kalau, teman-teman mau, itu kan tidak jarang memang kita ini ya, pakai yang sudah ada gitu ya. Jadi nggak terlalu ini, karena gini juga sih, kalau saya mungkin pengalaman ini ya, praktikum itu resiko ini teman-teman, resiko error, typo itu loh yang paling sering tuh. Sayanya baik saya sendiri juga bisa typo ataupun teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi tidak jarang kayak gitu tuh kadang-kadang agak memakan waktu teman-teman, saya pernah ya. Jadi, sampai apa ya, karena kelas sore itu ya. Jadi kita mulai habis asar sampai jam 5 lebih, jadi sampai ditunggu gitu loh, di ruangan karena praktikumnya offline gitu teman-teman. Nah, teman-teman mahasiswa tuh kayaknya kesulitan gitu ya. Nah, di sini saya nggak usah sebutin kelasnya, tapi dia kayak kesulitan gitu teman-teman untuk mengikuti gitu. Lah sayanya juga daripada nanti kelasnya berlarut-larut gitu. Nah dari pengalaman itu sih teman-teman setiap kali praktikum, nah itu lebih mudahnya kita ambil dari satu sumber, di mana tidak jarang teman-teman saya minta.
copy aja kodenya gitu, karena itu lebih minimal error ya dibandingkan teman-teman typing. Memang sih nanti teman-teman kurang terlatih ya dalam artian, menyusun sendiri ya dari scratch gitu ya. Tapi di sini kita juga tidak jarang melihat kondisi constraint waktu ya. Nah ini saya izin share screen dulu teman-teman, saya share all aja ya biar teman-teman nggak ini ya. Saya biasanya ngambilnya dari ini teman-teman, saya ambilkan itu ada referensinya ya. Jadi misalkan di sini coba kita lihat bersama untuk contoh ya yang kemarin di MST misalkan teman-teman ingin ambil MST ya. Program yang kami gunakan itu, saya udah coba semua, di C ya, keduanya berjalan teman-teman, nggak ada masalah ya. Di sini coba ini ada ini enggak, linknya. Jadi referensi yang saya gunakan itu sama teman-teman. Ini yang programmis ya. Kalau nggak salah kemarin programmis sama Gigs for Gigs biasanya saya taruh ya. Nah ini ada nih dari Bu Helena. Tapi kebetulan dari awal kan Bu Helena yang buat materi, kemudian saya tambahkan gitu teman-teman. Coba ya kita buka dulu. Nah, agak error program itu sih teman-teman. Kadang kita jadi butuh waktu, teman-teman kadang jadi terhambat gitu ya. Nah, itulah yang saya agak ini ya, concern kalau kita lagi praktikum tuh. Dibandingkan kita bikin dari scratch, makanya kita lebih prefer ya, kalau saya pribadi lebih prefer untuk ini, pakai yang udah ada gitu. Jadi tidak jarang mungkin kalau teman-teman kelas saya kan nggak kaget ya, kalau praktikum biasanya saya sodorkan, linknya ini ya gitu ya, nanti silakan kita tes bersama gitu. Nah, ini sebentar coba teman saya cross check dulu ya, saya berikan linknya di teman-teman. Kemarin itu kita testing yang ada di sini ya. Jadi sembari saya cocokkan nih teman-teman ya. Yang kita tes kemarin itu ada di sini. Jadi isinya berjalan teman-teman. Kemarin saya kopikan ya di chat teman-teman. Sebentar. Lah, belum kok copy bentar ya. Ini Kruskal. Ini yang spinning tree ya. Oke. Nih ya teman-teman ya. Saya share screen nggak sih? Maaf ya. Ini, maaf. Jadi di sini teman-teman, saya share all ya, maaf ya biar kelihatan. Di sini teman-teman yang jadikan referensi ya. Nah ini adalah referensi sintaks ya yang digunakan ini Bu Helena untuk menyusun ini. Ini juga sudah saya coba teman-teman, nggak ada masalah untuk C-nya ya. Jadi silakan dibuka. Untuk Kruskal ini teman-teman referensinya C-nya di sini. Nanti ada C++ juga. Tapi gini teman-teman, karena kemarin itu kita mau nggak mau akhirnya kan pakai C ya. Itu juga sih, kalau sebelumnya katanya, tahun sebelumnya itu pada pakai Java ya. Nah, di mana di tahun teman-teman itu diubah ya jadi pakai C gitu. Nah, seperti ini ya, bisa pilih yang C-nya teman-teman. Ini kemarin, sudah saya, ini ya tes keduanya kalau tidak salah nggak ada masalah sih teman-teman. Jadi, kalau dari Pak Adrezo atau mungkin teman-teman gimana? Kalau saya sih pribadi karena mungkin mostly ya, sebagian besar kelas kita itu, menggunakan C ya teman-teman ya. Kalau saya sih mungkin C saja sih gitu. Gimana? Biar sama gitu. Nah untuk teman-teman yang lain gimana? Ada saran mungkin? Jadi nggak terlalu ini ya, jadi, korektornya juga nggak terlalu bingung gitu sih. Tapi gimana yang, dari yang lain? Saya berikan kesempatan ke kelas ya untuk mendiskusikan. Eee, Mas Dias gimana? Coba di-testing aja Mas yang ini ya, SI dan juga yang primnya ya. Kita kemarin biar, simpel ya, kita ambil dari kedua sumber ini untuk sintaksnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menganalisis bagaimana kemarin ya jalan alur dari, algoritmanya, kan sudah ya. Baru kalau misalkan kita implement dalam kode, kemarin kan teman-teman saya minta ya untuk bisa menjelaskan, hasil outputnya kemudian, seperti apa alur proses dari algoritma itu berjalan gitu. Gimana teman-teman? Kalau dari saya pribadi mungkin, lebih ke si aja gitu ya, biar kita samakan gitu. Nah, tapi dari Mas Dias mungkin ada request ya untuk C++. Nah, ini mungkin karena kalau di saya lebih ke gini ya, saya mengakomodir ya, mungkin, requirement dari rekan-rekan mahasiswa
saya berikan, ini ya, kalau dari saya, mintanya mungkin lebih ke si. Tapi kalau teman-teman gimana? Dari teman-teman kelas gitu? Nggak apa-apa, silakan berikan tanggapan ya, kalian untuk, ini ya, kebijakan terkait SIA. Boleh nih, silakan. Saya stop share dulu ya. Gimana teman-teman yang lain? Kalau misalkan ada yang C++ gimana? Karena mungkin sebagian besar kelas kita menggunakan C ya, gitu. Tapi itu pun juga nggak apa-apa sih kalau memang kebijakannya di kelas kita gitu ya, ditentukannya dengan C++ nggak apa-apa. Toh nanti katakanlah misalkan seperti itu, berarti nanti ketika teman-teman menyusun ya, kalau untuk kelasnya Pak Adrizo, untuk kelas teori ya beliau, berarti nanti silakan ya dikomunikasikan ke beliau ya, mengizinkan atau tidak gitu. Karena saya belum tanyakan ke beliau kalau untuk C dan C++-nya. Saya kemarin belum melihat detailnya juga. Nah, silakan. Kalau saya mungkin lebih mengakomodir untuk yang praktikum ya, teman-teman ya. Nanti berarti program yang teman-teman akan submit. Nah, kalau di kelas saya nanti tetap pasangan ya. Berarti nanti teman-teman untuk, link mungkin bisa ditaruh di drive aja teman-teman, biar nggak repot ya. Nanti saya diberikan linknya aja. Jadi, videonya nggak usah di-submit teman-teman, mungkin kalau saran saya. Jadi teman-teman kasih linknya aja, boleh di YouTube, boleh di, cloud storage yang lain, Google Drive dan sebagainya bisa. Nanti kami dikasih linknya aja untuk videonya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot upload sana upload sini gitu ya. Jadi dikasih linknya, kemudian kalau laporan sih mau nggak mau ya harus berarti di-submit gitu ya, gitu. Saya takutnya soal kalau video kegedean ya nanti misalkan harus repot-repot taruh di apa, assignment gitu. Khususnya untuk kelas saya ya, praktikum gitu. Nanti teman-teman bisa ditaruh di cloud drive aja, baru nanti kami diberikan linknya aja untuk videonya. Gitu teman-teman, gimana untuk kebijakannya? Tadi untuk pertanyaan C dan C++ gimana untuk kelas D? Untuk, tim yang menggunakan C++ bagaimana? Kita cover atau C saja gitu? Saran dari teman-teman yang lain boleh? Mungkin, saya berikan kesempatan untuk selain Mas Dias ya, untuk menanggapi boleh nih? Silahkan, teman-teman yang lain gimana? Atau tim selain dari tim Mas Dias gitu, biar teman-teman lain dapat gambaran. Gimana teman-teman? Halo? Nggak apa-apa, feel free aja untuk memberi masukan. Nggak apa-apa, toh kan temennya sendiri juga. Jadi nggak usah merasa ini ya, nggak enak atau ini nggak apa-apa. Saya lebih suka karena kita di dalam satu forum ya. Jadi misalkan ada hal-hal yang masih mengganjal atau apapun, kita bisa tentukan bersama gitu. Dibandingkan katakanlah misalkan ya teman-teman lewat japri saya atau cuma ketua kelas atau koordinator yang kontak saya, itu kan kesannya cuman satu ya. Jadi saya takutnya nanti yang lain setuju apa enggak, gitu-gitu sih. Kalau misalkan di kelas kayak gini kan di forum ya, jadi teman-teman ada yang tidak setuju nggak apa-apa. Toh ini kan kelas, jadi kelas itu nanti untuk kita bersama gitu. Gimana untuk C++? Hmm, Silakan, ada yang ingin setuju menanggapi? aja, Bu. Oke, Boleh, Bu. Iya, atau C++ boleh, di antara itu mungkin, Bu, ya? boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti ada saran nih, boleh sih atau C++. Yang lain gimana? Mengizinkan? Kalau mengizinkan nggak apa-apa, berarti kebijakannya untuk kelas kita boleh C atau C++. Yang lain ada yang tidak setuju? Oke, baru satu. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang saran dari teman-teman boleh mengizinkan, berarti nanti ya Mas Dias diperbolehkan ya untuk C atau C++, silahkan. Nanti jangan lupa teman-teman menginformasikan ya program ini ditulis dalam bahasa apa gitu ya, di dalam laporan. Jadi jelas nanti untuk korektornya gitu. Kemudian silahkan ya nanti menyertakan kalau di kelas saya mungkin lebih penekanannya kepada kode programnya berarti ya teman-teman ya. Nanti untuk video silahkan ya, berarti nanti bisa menyertakan kalau di kelas saya bisa linknya teman-teman, tapi untuk kelas Pak Adris itu saya kurang tahu, nanti bisa dipastikan ya ke beliau bagaimana. Kalau di kelas saya fikskan nanti linknya saja untuk video, jadi teman-teman nggak keberatan untuk harus upload gitu sana sini. Cukup di cloud storage aja, baru nanti atau di YouTube nanti saya diberikan linknya aja gitu ya. Kemudian tadi apa nih? Laporan? Laporan sesuai strukturnya saja, nanti silakan ya kalau laporan mau nggak mau di-submit ya di dalam assignment-nya. Itu. Mungkin itu dari saya teman-teman, dari hasil diskusi kita hari ini.
Itu kemudian nanti silahkan ya untuk length atau panjang dari maksimum durasi video teman-teman, silahkan ya bisa didiskusikan ya dengan teman-temannya, apakah ada ketentuan ataukah diberi kebebasan. Nanti jangan lupa diinformasikan ke kelasnya ya. Kalau ke saya sih sebenarnya terserah aja. Mungkin kalau dari saya kebijakannya saya memberikan kesempatan terserah teman-teman untuk panjangnya. Kalau saya mungkin kalau misalkan diminta untuk memberikan standar 15 menit sih, itu standar, lumayan panjang ya, sudah panjang tapi terserah teman-teman gitu. Kalau ada kebijakannya, saya minta mau diinfokan ke saya boleh, atau jangan lupa khususnya untuk di kelas teman-teman sendiri ya, khususnya mungkin nanti lewat koordinator ya, Mas Dias bisa ordinir ya, nanti, untuk informasi ya terkait dengan panjang durasi video silakan ya, bisa diputuskan dan jangan lupa diinformasikan ke teman-teman kelasnya, gitu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu, tidak, teman-teman? Gimana, Mbak? Ibu, kan tadi standarnya 15 menit ya, Bu. Kalau misalnya kurang-kurang dari 15 menit gitu, dikit. Ini Ya nggak gini, teman-teman, itu saya tuh ada 2 preferensi ya, mirip dengan C++ tadi. Jadi kalau di saya sebenarnya bebas, Mbak, boleh bebas aja kalau di saya. Tapi kalau teman-teman menanyakan ke saya, katakanlah ada standarnya, saya ambil standar biasanya rata-rata ya. Kalau diminta ya, kayak presentasi singkat atau apa gitu ya, kayak sampel dan sebagainya, biasanya rata-rata maksimal 15 menit gitu. Tapi kalau saya dari saya langsung gitu ya teman-teman, saya mintanya nggak usah ada ini ya ketentuan, jadi saya beri kebebasan. Nah, karena tadi kebijakan saya berikan ke teman-teman, silakan ya didiskusikan. Boleh bebas, boleh diberikan limit. Nah, kalau misalkan pertanyaan Mbak Kartika tadi terkait dengan waktunya 15 ya, boleh kurang nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Itu nggak kalau kalau di saya ya, itu nggak akan mengurangi penilaian ya, karena kan nanti yang penting konten dari, penjelasan dari, program yang teman-teman kerjakan. Kalau saya di situ. Jadi kalau tadi ya, kalau di rules yang ditulis ya, kita kan tadi ada kompleksitas gitu ya. Kalau di saya mungkin lebih mengarah ke situ ya. Jadi ke programnya, kalau misalkan itu kompleks ya lebih baik gitu ya. Nanti bagaimana, rekan-rekan mahasiswa menyampaikan penjelasan dari, program tersebut gitu. Panjang atau ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih teman-teman, kalau di saya gitu. Makanya saya berikan kebebasan aja terserah teman-teman gitu, untuk panjangnya. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Kartika. Jadi nanti silakan ya teman-teman untuk, didiskusikan ya. Kalau mau pakai limit, jangan lupa teman-temannya dikasih tahu kalau pakai aturan limit ya, terutama koordinator yang mungkin mengorganize bagaimana aturan limitnya. Kalau tidak, kalau kebijakan dari saya ya, saya berikan kebebasan untuk panjang dari video, gitu ya. Kemudian untuk deadline-nya, eee deadline-nya kita praktikum tuh kalau teman-teman teorinya kan kelas teori ya, mungkin kita samakan aja kali teman-teman untuk apa namanya, eee, submission-nya itu, nanti berarti gini aja teman-teman, saya khawatirnya gini, kalau misalkan ya takutnya gini, Eee, karena kebetulan, saya sempat mengampu kelas ya, di mana antara, teman-teman kelas praktikum sama teman-teman kelas teori itu kelasnya bisa beda ya, karena memang semesternya udah agak akhir teman-teman, bukan, semester yang awal gitu. Nah, gini aja teman-teman, nanti kan, ada submission ya, dari masing-masing. Kita enaknya gimana? Mau bikin tunggal submission, jadi di kelas teori saja, tapi kalau kelas teori saya nggak punya akses ke kelas teori teman-teman. Saya cuma dikasih akses ke kelas praktikum. Gitu. Jadi saya nggak bisa ngecek ke kelas teorinya, gitu. Jeleknya gitu sih teman-teman, saya nggak dikasih kelas maksudnya akses ke kelas teori. Jadi yang punya akses nanti cuma Pak Adrezo. Jadi mau nggak mau mungkin gini aja teman-teman, kita pisah aja gimana untuk mengakomodir gitu. Saya punya akses ke kelas kalian, itu cuman kelas praktikum. Jadi nanti gini, untuk kelas teori silakan ya, rules-nya berarti berdasarkan kelas teori yang sudah teman-teman diskusikan dengan Pak Adrezo. Sedangkan untuk kelas praktikum dengan saya, nanti mohon maaf ya, bisa di-resubmit gitu, tapi resubmit-nya cukup perwakilan kelas saja ya. Jadi tadi saya minta mungkin kalau kelas Pak Adrezo gimana untuk video silakan ya, bisa mengikuti beliau. Kalau untuk kelas saya berarti untuk kelas praktikum, tadi ya teman-teman ya, ketentuannya, saya tambahkan aja ya di sini ya. Tadi sebentar, saya sekalian share screen untuk teknisnya tadi ya.
Coba kita share. Nah, ini ya teman-teman ya. Kelas tambahan di saya kasih warna hijau ya. Untuk kelas saya ini ya. Ada tambahan, kemudian C atau C++ ya tadi berarti ya. Bisa C atau C++ ya. C atau C++. Kemudian di sini untuk kelas saya silakan ya. Submit di kelas praktikum aja ya. Praktikum. Kemudian cukup perwakilan ya. Berarti ada link video. Kalau saya link aja. Link video, kemudian laporan ya. Laporan dan program ya. C atau C++-nya. Programnya. Karena takutnya saya pasangan ya. Nanti misalkan saya ada missing part ya. Di laporan kan saya bisa melihat, oh ini link videonya seperti ini dijelaskan di dalam video gitu teman-teman. Jadi nanti saya mohon maaf ya kalau saya pisah ya. Karena saya nggak punya akses teman-teman ya ke kelas teori teman-teman. Mau nggak mau saya nggak bisa ngecek nanti. Jadi saya minta maaf ya. Jadi silakan nanti disubmit untuk kelas praktikum sendiri ya. Untuk kalau video linknya saja, kemudian laporan dan juga programnya. Cukup perwakilan satu saja ya. Satu perwakilan saja yang submit. Jangan lupa ya menyertakan anggota ya, timnya siapa saja gitu ya, nama dan juga NIM-nya. Gitu teman-teman. Terima kasih ya sudah dikonfirm untuk ininya. Teknisnya saya sampai lupa. Tadi kalau untuk ini ya kelas praktikum, saya lupa sampaikan ke teman-teman kalau saya nggak punya ini, nggak punya izin untuk kelas teorinya teman-teman. Saya tidak diberikan akses. Jadi untuk pertanyaan teman-teman ya nanti mohon maaf ya berbeda ya kelas praktikumnya silakan disubmit sendiri ya. Karena saya nggak punya akses ke sana, takutnya nanti saya pas ngecek gitu. Tidak jarang nanti daripada sayanya bingung gitu ya. Nanti teman-teman nilainya juga ini saya kesulitan gitu, teman-teman resubmit saja ya nanti. Oke, gitu teman-teman. Untuk deadline, deadline-nya gini tadi ya. Deadline-nya berarti deadline kelas praktikum aja teman-teman biar berbeda ya. Jadi deadline-nya silahkan ya, deadline-nya deadline kelas praktikum saja. Deadline pertemuan ya. Pertemuan praktikum ya. Gitu, gimana? Semoga sudah menjawab ya teman-teman ya dari pertanyaan untuk deadline-nya ya, maaf. Deadline-nya sesuai kelas praktikum, submission juga di kelas praktikum gitu, untuk kelas praktikum. Untuk kelas teori silahkan ya, kebijakan bisa disesuaikan dengan ini ya Pak Adrezo. Itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Silahkan bisa di screenshot aja teman-teman ini. Atau mau filenya boleh nih, mau filenya saya taruh aja di chat teman-teman ya sebentar. Ibu Yang izin di saya bertanya, yang Bu. warna hijau. Gimana Mbak? Silahkan. Oh ada yang ingin didiskusikan? Nanti yang terakhir aja yang saya submit saya kasih ke teman-teman. Silahkan Mbak. Maksudnya deadline kelas praktikum itu gimana ya, Bu? Ya, gimana? Maksud deadline kelas praktikum itu maksudnya gimana ya, Bu? Kapan ya, Bu? Deadline kelas praktikum berarti kelas praktikum ini kan dilaksanakan setiap hari Rabu ya. Pukul berapa gitu? 13 ya teman-teman ya? Bener nggak sih? 13 kan ya? Nah, kelasnya kan pukul 13 ya teman-teman ya. Jadi pengumpulan teman-teman pada saat kelas praktikum hari Rabu pukul 13 sampai berapa? 14.40 ya berarti ya kelasnya gitu. Kalau yang kelas teori gimana? Ada tanggalnya? Sudah ditentukan? Karena gimana? Kalau seingat saya ya, Bu, Pak Adrezo sempat bilang kalau nggak salah kemarin tanggal 20-an gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat juga. 20 sampai Itu kalau seingat saya. Juni. 20. 21 Terus Juni. kayak Oke. 20 atau 20 21. sampai itu dari apa? Kalian jadwal UAS itu dibuat berbeda atau sama dengan kelasnya? Kelas aslinya maksudnya? Teknisnya gimana Ada teman-teman jadwalnya UAS-nya? sendiri, Bu. Ada jadwal untuk UAS? Sebentar, saya Iya, cek dulu ya biasanya teman-teman ya. ada di Siakat sebentar, Bu. Saya cek ada nggak Coba di ya, luar saya doang. cek dulu juga. Sebentar ya. Karena kalau saya kemarin takutnya kebiasaan kayak UTS kemarin ya teman-teman ya. Nggak ada ininya, infonya. Karena memang ada sendiri ya, mungkin tiap kampus punya culture beda-beda ya. Kalau ujian tuh dia punya jadwal sendiri yang dipisah. Ada juga yang model pakai berdasarkan pertemuan kelas gitu. Coba ya, saya juga sembari ngecek. Kalau di saya soalnya nggak ada jadwal ininya teman-teman. UASnya. Ada tanggalnya nggak? Kalau di saya nggak ada tanggalnya soalnya.
atau nanti biasanya mungkin di-share ya, saya kurang tahu, saya belum dapat info malahan untuk jadwalnya. Makanya saya merujuk ke tanggal di mana, kegiatan pembelajarannya dilaksanakan gitu. Kalau di saya nggak ada teman-teman kayaknya. Ini menunya tidak ada. Jadwalnya Ya, jadwal kondisi mengajar. data masih belum bisa dicek, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk, deadline gitu, nanti gini, untuk sementara ya, karena kan saya nggak ada ini ya, belum ada jadwalnya teman-teman. Saya kurang tahu juga, karena setahu saya ya, kalau yang di kampus kita itu berdasarkan tanggal pembelajaran itu dilakukan gitu, makanya agak beda ya. Sedangkan kalau saya kuliah dulu biasanya ujian tuh ada jadwalnya sendiri. Kemudian kalau ya di kampus saya yang satunya juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang, beda kampus beda-beda ininya teman-teman, beda-beda rules-nya gitu. Nah ini, mungkin gini aja teman-teman, untuk sementara aja dulu ya, karena saya juga belum tahu di teman-teman sebenarnya belum bisa dicek ya, saya izin share screen dulu nih. Kalau di dosen kayak gini teman-teman, saya cuma diberikan jadwal mengajar, saya nggak ada menu untuk jadwal UAS. Nah ini ya, sayanya nggak ada info jadwal UAS nih. Makanya kan saya juga agak jadi concern saya kan, jadwal UASnya terus gimana gitu. Nah itu, kalau tidak salah kalau di kampus kita ya, setahu saya pakainya akhirnya jadwal pertemuan gitu. Makanya kan tadi saya sampaikan di kelas Rabunya, di kelas praktikumnya gitu. Nah ini nanti untuk sementara, untuk kelas saya mungkin kelas praktikum ya teman-teman ya, nanti kalau tidak salah kan teman-teman jadwalnya kan ini ya, saya sembari share all aja, sembari liatin, tanggal ya. Eee, Kalau tidak salah gini teman-teman, ini kan kita masuk, minggu pertemuan 15 ya, pertemuan 15 atau minggu 15 kan di sini ya. Maka nanti ada minggu tenang kalau tidak salah 1 minggu ya, minggu tenangnya. Berarti teman-teman ujian di sini ya kalau nggak salah ya? Nah ini nanti ya misalkan gini aja teman-teman untuk mengakomodir ya, kalau teman-teman sudah ada jadwal, mungkin nanti saya juga sambil ngecek ya, nanti silahkan ya teman-teman bisa infokan ke saya juga jadwalnya ya. Nanti kalau nggak salah nanti juga kan ada tim dosen juga, nanti kami sembari koordinasi juga ya untuk waktunya atau kalau tidak gitu ya teman-teman ya, nanti pakainya adalah kalau saya mungkin lebih suka, ini, jadwal di mana teman-teman ada mata kuliah itu gitu, yang gampang gitu sih kalau di kita gitu ya. Jadi, hari Rabu pukul 13 gitu ya sampai 14.30 yang kelas teman-teman berarti ini ya, kelas D ya, Rabu 13 sampai 14.40 gitu. Tapi Rabunya ini saya yang masih agak bingung. Apakah teman-teman di 15 atau di saya 22? Kalau Pak Adrisu tadi 20, 21 ya? Atau mau disamakan? Gimana, bagi teman-teman? Kalau nggak bingung sih samaan aja ya kali ya, biar teman-teman nggak bingung. Tapi lokasinya aja kan beda ya, yang praktikum sendiri, yang teori sendiri. Jadi daripada bingung sih kalau menurut saya kayak gitu aja, daripada kelupaan gitu kalau beda tanggal tuh jatuhnya. Biar sekalian toh filenya juga sama kan ya. Nanti kalau kelas Pak Adrisu silahkan ya mau pakai apa namanya, ini ya, berarti gini aja teman-teman, kalau dari saya mungkin antara kita samakan aja ya tadi ya, info dari teman-teman ya, tanggal berapa tadi? 20 sampai 21 Juni gitu, biar teman-teman nggak bingung. Jadi silakan nanti submit di sekitar tanggal itu ya. Gimana? Kalau yang lain ada yang tidak setuju mungkin atau ada saran lain boleh? Silakan. Gimana teman-teman yang lain? Setuju saja atau gimana? Ada saran lain? Boleh? Bagaimana teman-teman kelas D? Kalau saya biar nggak ribet sih teman-teman. Tanggal 20, 21 aja biar teman-teman nggak kelupaan. Ya Bu, Gimana? samain aja Bu, nggak apa-apa. Samaan kan? Samain aja ya, biar nggak lupa. Saya takutnya teman-teman kelupaan karena dipisah-pisah sendiri gitu. Jadi karena nanti mungkin gini ya, yang sudah ditentukan misalkan dari Pak Adrezo 20 atau 21 Juni, berarti berkisar itu nanti silakan ya teman-teman mensubmit ya kelas teori dan praktikum. Jadi mohon maaf ya nanti untuk kelas praktikumnya juga diberikan secara terpisah ya, karena jujur di saya nih teman-teman kalau lihat dashboardnya saya cuma dikasih kelas praktikum. Saya nggak ada kelas teorinya untuk algoritma nih, nggak ada. Saya nggak dikasih izin ke sana gitu. Jadi saya nggak bisa mendapatkan hasil submission teman-teman gitu. Jadi saya minta nanti silakan ya teman-teman submit double untuk kelas teori dan praktikum, untuk kelas saya berdasarkan rules yang tadi saya share ya. Gitu. Oke.
Ada yang ingin konfirmasi, ditanyakan lagi teman-teman terkait dengan kebijakan kita untuk kelas praktikum algoritma struktur data, teman-teman? Silakan. Saya masih beri kesempatan. Ada saran atau yang ingin didiskusikan dulu? Mumpung kita sekelas ya, bareng-bareng gitu. Jadi bisa informasinya mengalir ke semua. Gimana? Kalau tidak ada masalah, berarti rules yang sudah kita definisikan itu yang kita gunakan ya untuk praktikum ya teman-teman ya. Silahkan ya. Ini akan kita jadikan acuan gitu ya nanti untuk pengerjaannya. Untuk filenya sama. Ada yang ingin ditambahkan tidak? Kalau tidak saya share ya di chat teman-teman ya. Untuk apa namanya tambahan tadi ya yang dari saya. Silahkan ada tambahan nggak? Mumpung belum saya share nih ke teman-teman yang lain. Jadi saya tambahkan ini ya. Saya izin share screen dulu. Kalau ada tambahan biar kita catat bareng-bareng gitu teman-teman kebijakannya. Jadi nanti untuk ini ya tadi teman-teman mungkin panjang ya. Panjang video berarti saya beri kebebasan ya. Durasi ya, durasi video. Durasi video bebas. Kemudian tadi ya tambahannya di kelas kita adalah untuk submission ya, submit bersama ya. Teori antara 20 atau 21 Juni gitu. Nah, nanti silakan ya. Ini ya kebijakan dari kelas kita yang warna hijau teman-teman untuk kelas praktikum ya nanti. Nah, untuk yang lain sama teman-teman, yang berbeda aja yang saya kasih warna hijau. Ini yang kelas praktikum. Kalau tidak ada tambahan saya share ya ke chat teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang tadi terlewat gitu ya nanti bisa digunakan untuk acuan. Sebentar. Saya bagi di chat aja. Ini ya teman-teman ya, saya share di chat nanti khususnya untuk praktikum ya saya berikan highlight hijau ya teman-teman ya. Masih ngirim ya. Nah, ini silakan ya bisa dicek gitu ya nanti untuk apa namanya informasinya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian kayaknya sudah teman-teman ya. Nanti kalau dari saya sudah. Kemudian akan ada diskusi ini menggunakan breakout room atau teman-teman mau diskusi mandiri. Gimana? Saya berikan kebebasan aja. Kalau saya takutnya teman-teman nggak konfi ya, nggak enak, nggak nyaman gitu. Saya biasanya lebih ke teman-teman silakan diskusi mandiri aja. Gimana? Atau mau menggunakan breakout room Zoom? Boleh, kalau mau pakai dulu. Silakan. Yang lain gimana? Mau diskusi dulu? Silakan. Atau Izin berpendapat nanti Bu, silakan. mungkin dibebaskan saja. Kalau Oke. ada yang mau pakai breakout, kalau bebas. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau sesuai saran Mas Noval? Ini gimana teman-teman? Mau pakai breakout Zoom atau mau mandiri? Mungkin karena Mandiri, Bu, daripada sepertinya. mandiri aja ya, ya. Lebih enak mandiri aja ya teman-teman ya, karena nanti yang putra mungkin mau Jumatan juga, takutnya nggak apa ya, udah nggak konsen ya, pikirannya udah nggak fokus. Nanti silakan ya teman-teman bisa dilanjutkan untuk diskusi mandiri saja ya, biar nggak terlalu terganggu kalau yang mau Jumatan gitu. Nah, nanti saya kira demikian ya teman-teman ya hasil diskusi. Silakan ya tadi ya untuk kebijakan kita terkait submission puas praktikum seperti tadi ya yang saya share. Mungkin bagi teman-teman nanti yang terlewat silakan ya filenya bisa minta ke anggota tim ya gitu. Di anggota tim yang lain yang mengikuti gitu ya atau mungkin bisa di-share di grup ya nanti. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin sebelum closing teman-teman ya bisa minta tolong untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi saja sebelum kita tutup kelasnya. Nanti buru-buru kalau mau Jumatan ya kalian yang putra. Silakan teman-teman untuk bisa yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa join untuk apa on cam silakan ya. Saya tunggu dulu. Yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Oh iya nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa untuk dokumentasi aja. Saya hitung mundur ya teman-teman ya sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya saya simpan dulu filenya.
Untuk slide yang kedua, silakan teman-teman untuk bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Sebentar ya, saya simpan dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira demikian ya teman-teman ya. Rangkaian dari pembelajaran untuk praktikum, kalau saya sih praktikum ya, praktikum algoritma dan struktur data. Saya selaku tim dosen ya, saya pribadi dan juga tim dosen, mohon maaf ya ke teman-teman apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata hal yang tidak sesuai gitu ya menurut teman-teman. Saya pribadi dan juga teman-teman tim dosen memohon maaf atas rangkaian dari kelas kita ya, karena memang sudah masuk di pertemuan 15 gitu ya. Nanti mungkin, terima kasih banyak juga kalau misalkan kita mungkin bertemu di mata kuliah yang lain. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman ya telah, ikut, ini ya, aktif di dalam kelas kami. Ya, semoga nanti diberikan, kemudahan ya untuk mengerjakan UAS-nya, jadi diberikan hasil yang optimal. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini, saya kira cukup ya, saya cukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Terima kasih Ibu. ya Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. teman-teman. Saya Terima kasih, tutup Bu. ya. Terima kasih teman-teman.